Menjemput masa depan. Tommy sampai di rumah Martha. Di pintu Martha sudah menyambutnya. "Pagi Tom, ayo masuk dulu. Saya akan menyiapkan nasi goreng kesukaanmu untuk bekal kita." Di ruang tamu, televisi sedang menayangkan kisah orang-orang sukses. Lalu Tommy berkomentar, "Mar, kita juga harus sukses kayak mereka," sambil tersenyum. Pembawa acara di televisi menutup acaranya dengan mengatakan, "Setiap dari kita pasti punya cita-cita. Ada yang ingin jadi insinyur, dokter, wirausahawan, seniman, atau mungkin atlet profesional. Cita-cita itu seperti tujuan akhir dari sebuah perjalanan. Tapi, seperti yang kita tahu, perjalanan menuju cita-cita tidak selalu mulus. Seringkali kita dihadapkan pada tantangan, godaan, bahkan keraguan. Sekian dari saya, dan sampai jumpa." Tommy mematikan televisi dan berucap, "Kebetulan sekali pada bacaan Injil hari Minggu, tanggal 7 September tahun 2025, mengulas tentang bacaan Lukas yang diambil dari bab 14, dari ayat 25 sampai 33, tentang menjadi muridnya. Kata-kata Yesus mungkin terdengar sangat ekstrim, membenci Bapa, Ibu, bahkan nyawa sendiri. Tentu saja tidak secara literal. Ia ingin menekankan pentingnya prioritas. Ia ingin kita menempatkan komitmen kita sebagai yang pertama dalam meraih cita-cita. Martha memulai pembicaraan. Yesus mengumpamakan orang yang ingin membangun menara harus duduk dan menghitung biayanya terlebih dahulu. Jika ia tidak menghitung, menaranya bisa terbengkalai. Ini seperti kita yang ingin meraih cita-cita, betul nggak Tom? Tommy menjawab, "Setuju Mar. Kita harus memperhitungkan biaya yang sesungguhnya. Biaya yang dimaksud bukan hanya uang, tetapi juga waktu, tenaga, dan pengorbanan yang diperlukan. Misalnya, untuk menjadi seorang dokter, biayanya bukan hanya uang sekolah yang mahal, tetapi juga waktu belajar yang panjang, begadang untuk mengerjakan tugas, dan menunda kesenangan bersama teman-teman. Apakah kalian siap membayar harga ini?" Martha melanjutkan, "Ada satu lagi hal penting Tom," lanjutnya, "Yesus juga memberi gambaran tentang seorang raja harus memikirkan strategi sebelum perang. Apakah pasukannya cukup kuat untuk menghadapi musuh? Jika tidak, ia harus mencari jalan lain, yaitu berdamai." Ini jelas sekali Yesus mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya komitmen. Thomas menimpali, "Benar sekali Mar, meraih cita-cita membutuhkan perjuangan yang konsisten. Tidak bisa hanya semangat di awal, lalu menyerah di tengah jalan saat menghadapi kesulitan." Martha tersenyum, lalu melanjutkan pembicaraannya. "Ya, kita harus memiliki komitmen yang kuat, bahkan ketika kalian merasa lelah atau putus asa." Martha beranjak dari tempatnya dan ke meja kecil di ujung ruang tamu, mengambil cangkir dan menyiapkan kopi buat Tommy. Sambil mengaduk-aduk kopinya di cangkir, Martha menambahkan, "Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Begitulah yang Yesus katakan." Thomas sambil membolak-balik majalah tapi tidak membacanya, menjawab, "Ya, melepaskan hal yang tidak perlu, dan fokus. Kita perlu fokus pada tujuan, jangan apa-apa mau dikerjakan nanti malah jadi setengah-setengah. Segala urusan yang tidak perlu justru akan menjadi beban. Kita perlu melepas beban-beban itu." Martha menyajikan secangkir kopi dan melanjutkan, "Seperti kata Yesus, melepaskan segala milik. Di sini bisa diartikan sebagai melepaskan segala beban yang menghambat, terutama beban yang berupa kebiasaan buruk yang tidak produktif, rasa malas, atau bahkan pertemanan yang tidak mendukung cita-cita kalian." Sambil menyeruput kopinya, Tommy tersenyum puas. "Jadikanlah masa muda ini sebagai masa persiapan. Hitunglah biaya dari cita-cita kalian. Berkomitmenlah untuk membayar harga itu. Dan lepaskanlah segala beban yang menghalangi kalian. Begitu kan Mar?" Martha tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Martha beranjak. "Saya siap-siap dulu ya Tom, habis itu kita berangkat mengikuti misa minggu ini."